Jadi pertanyaan saya adalah apakah sejauh ini fakta di persidangan dan alat bukti sudah cukup membuktikan ini adalah pembunuhan berencana atau tidak, Pak Albert? Ya, makasih Sylvia. Sebelum saya masuk ke dalam perencanaan dalam pembunuhan ya, izinkan saya meluruskan sedikit tadi tentang CCTV. Jadi CCTV itu kan dikenal sebagai alat bukti elektronik yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE. Artinya itu memang lebih relevan dan admissible untuk kejahatan komputer atau kejahatan yang berkaitan dengan computer related crime. Kita tentu nggak menafikan ya kemajuan teknologi itu sangat mendukung pembuktian dan lain sebagainya. Tetapi pasal 184 KUHP itu limitatif alat buktinya, hanya ada saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan saya mau ingatkan juga Sylvia malam hari ini, segala sesuatu yang mudah berubah-ubah itu sulit dipercaya sebagai alat bukti. Jadi kalau memang utuh, nanti kita persilakan hakim untuk menilai dan mengujinya untuk mendapatkan kebenaran material. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai perencanaan, mohon izin Prof kalau berbeda pandangan sedikit dengan senior saya ini, saya sangat hormat dengan beliau. Jadi kalau perencanaan itu konteksnya adalah bukan soal tenang untuk membunuh atau tidak gitu ya. Dalam bahasa psikologi itu bukan soal calmness, tapi ini memang keadaan jiwa atau dalam bahasa Belandanya gemoedtoestand, di mana pelaku pembunuhan berencana ini memang dia bisa mengerti arti dan makna dari akibat yang direncanakan sambil dia bisa memikirkan dan mempertimbangkan ulang rencananya untuk melakukan pembunuhan. Makanya Sylvia, pada umumnya ini ya saya perlu sampaikan, orang yang melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun, dengan menggunakan bom, atau menyuruh atau menggerakkan orang lain, pada umumnya ya, sekali lagi nggak selalu pasti, lihat case by case, pada umumnya itu adalah premeditated murder atau pembunuhan berencana. Demikian. Oke, bagaimana Prof. Elwi? Jadi tidak mesti harus ada ketenangan di situ ya, Pak Albert? Iya, ketenangannya jangan ditafsirkan sebagai jiwa tenang, oh membunuh, ya enggak. Tapi dia minimal ada jeda waktu yang cukup dia untuk memikirkan, mempertimbangkan kembali rencananya untuk membunuh atau tidak. Gitu. Prof. Elwi? Tapi saya kira tiga aspek yang saya sebutkan tadi itu harus terpenuhi untuk ketiganya. Satu saja tidak terpenuhi, jangan bicara tentang adanya perencanaan di situ. Selama ini yang dipahami sebagai ketenangan itu adalah, suasana tenang itu adalah memang dari perspektif kejiwaan. Makanya orang hukum, kalau ditanya ke orang hukum, tentu orang hukum tidak bisa menjelaskannya. Akan tetapi karena ini sudah diikuti dalam praktek, sudah menjadi bahagian apa yang dirumuskan dalam putusan pengadilan, maka saya kira ini menjadi sebuah apa namanya, semacam ya jurisprudensi lah kalau boleh saya sebutkan gitu, bahwa yang dianggap sebagai ketenangan itu adalah soal kejiwaan. Bagaimana itu Pak Albert? Ya jadi begini, mungkin yang dimaksud oleh Prof. Elwi adalah Ares Hogerat, putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 22 Maret 1909. Nah, tapi seringkali dalam praktek ya, itu dimaknai soal ketenangannya terus yang gitu. Seolah-olah ketika seorang dalam keadaan emosional itu tidak bisa melakukan pembunuhan berencana. Sekali lagi saya sampaikan tadi, ini kan isunya adalah soal kejiwaan Sylvia. Tetapi yang lebih penting titik tekannya, meskipun saya setuju juga tadi kumulatif, adalah bagaimana seorang pelaku pembunuhan berencana itu memiliki jeda waktu yang cukup, nggak harus panjang atau pendek, dengan sikap yang itu dia bisa memikirkan dan mempertimbangkan kembali mau membunuh atau tidak. Nah ini biar kita serahkan kepada hakim, Prof, untuk menguji dan memeriksa apakah betul ada perencanaan tersebut. Karena memang ini nanti kita akan juga bahas berkaitan dengan motif ya Sylvia ya.